Jadi saya sudah di kandang kambingnya Ajik juga. Tadi Ajik juga saya tadi paksa dia suruh perlihatkan kandang kambingnya. Tadi juga sempat bicara tentang kambing. Saya akan ajak teman-teman ke kandang kambingnya. Jadi kandang kambing ini juga pelihara kambing berfungsi untuk penghasil pupuk ya, penghasil pupuknya. Kita coba. Ini Ajiknya. Ajik, berapa ekor ini, Ajik? Kita mulai dari 30 ekor ini, Pak Indra. 30 ekor kambing. Berarti ini kita mulai berarti bakalan nama, maksudnya begitu? Ya sih, cita-citanya sih kalau cita-cita itu kan boleh kan gitu. Rencana kita buat indukan ya 100 lah dulu gitu. 100 indukan kambing, wah cukup banyak ya. Jadi Ajik juga tadi sempat bicara kambing ini juga bisa kotorannya ya bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Betul, itulah kayak pembicaraan tadi itu kalau kita pelihara kambing itu kotorannya itu kan kita bisa dimanfaatkan, dilarikan ke kebun nanti kan gitu. Sangat bagus sekali nanti untuk pertumbuhan coklat dan tanaman lain pun gitu, sangat bagus. Jadi begini, Jik, untuk kotoran dipakai pupuk berarti Ajik ini real ya, nyata ya, kotoran ini nanti diambil buat pupuk bibit tadi ya, apa buat kakao yang besar? Ya, memang betul. Kalau untuk masalah kotorannya kita pakai di pembibitan itu bisa, untuk larikan ke ke kebun juga bisa, tapi dengan syarat harus difermentasi gitu. Apa sih tujuan fermentasi? Yang jelas kita ingin membangkitkan mikroba itu supaya bisa membantu menambah kesuburan tanah kan gitu ya. Oh, berarti memang ini kambing di samping bisa menguntungkan dari kambingnya sendiri nanti dijual, dan juga pupuknya untuk keberlangsungan tanaman kakaonya. Dan juga ada tadi teknik fermentasi ya. Nah, saya lihat di depan itu ada pembuatan pupuk. Apa itu ada hubungannya dengan ini? Ya, sangat ada gitu. Suatu contoh itu kayak ini di belakang, air kencingnya, air seninya kita kita fungsikan kan gitu untuk pupuk organik cair namanya. Sangat bagus sekali ini untuk kesuburan tanaman, untuk proses pembuahan nanti. Inilah anggaplah bahan baku yang sangat luar biasa hasilnya. Pun bisa buat kambing ya, masuk akal ya, artinya berkebun terus sampah kebun artinya bukan sampah sih, ada dedaunan yang bekas sortiran, bekas potongan atau apa, bisa dilarikan buat pakan kambing, terus kotoran kambingnya juga dilarikan balik ke kebun untuk makan tanaman. Ajik begini, Jik. Jadi Ajik ini baru 30 ekor, baru memulai. Terus katanya mau ada cita-cita nambah lagi 100 ekor. Nah, apakah suatu saat Ajik tidak bingung itu dengan pakannya sampai 100 ekor itu? Baik, terima kasih. Saya berbicara pengalaman dulu dikit ya. Waktu dulu saya sempat diajak sama dinas juga kunjungan ke Jawa Tengah. Nah, di situ di tengah-tengah perkampungan penduduk ada orang, anggaplah sampai ribuan dia berternak kambing. Nah, pertanyaan saya gimana ya, sama kayak pertanyaan Pak Indra ini, gimana ya cara nyari pakan kambing sebanyak gini. Ternyata baru saya tanya salah satu karyawannya, Mas gimana sih caranya pelihara kambing kok banyak gini, karyawannya kok dikit kan gitu. Oh, ini kita kita bikin pakan fermentasi Pak, gitu. Terus Mas, satu orang ini anggaplah berapa pelihara kambing ini satu orang ini? Saya dijatahi sama bos 100 ekor. Wih, luar biasa sekali. Nah, terus kesimpulannya saya lihat di sana pakan di sana semua kering gitu, semua kering pakan di sana. Nah, terus wih, cocok rasanya kita kembangkan di desa kita kan gitu, karena di sana anggaplah kayak pakan-pakan ramanan itu banyak, di desa kita ini hijauan itu banyak gitu.
Nah, tapi dengan catatan kalau kita pelihara kambing banyak, menurut saya kita juga perlu meniru orang-orang yang berhasil kan gitu. Kita perlu orang-orang yang berhasil dengan cara bikin pakan fermentasi. Nah, suatu contoh, kita kumpulin dulu bahan-bahan hijauan gitu, kayak ini dah, kayak jagung, kayak gamal, kaliandra gitu. Semua bahan-bahan itu bisa kita pakai. Yang jelas bahan-bahan itu harus kita proses gitu. Kita proses untuk sementara saya belum juga beli mesinnya gitu. Nanti yang jelas pasti akan bikin. Setahu saya dia itu proses hijauannya dulu dicoper, habis dicoper dicampur, ada campurannya kayak dedak padi, kayak koral, sentrat, banyaklah campurannya, tapi tetap sistemnya harus difermentasi gitu. Sistemnya harus difermentasi selama 2 minggu. Nah, suatu contoh, kalau kita pakai anggaplah kita pakai sistem pakan hijauan. Pakan hijauan itu pakan yang masih hijau, yang warna hijau. Anggaplah bahasa kerennya itu kalau tidak salah itu pakan silase, itu namanya pakan silase. Bisa dia tahan sehabis fermentasi itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan pakan itu bisa disetok. Jadi kita cukup buat sekali dalam 1 bulan itu kita buat. Terus berkelanjutannya itu kita tinggal ngasih makan aja ternak-ternak ini gitu. Jadinya kita tidak sulit untuk cari pakannya gitu. Apalagi nanti pas musim kemarau kita sudah punya stok pakan yang banyak gitu. Oh, jadi kambing ini juga ada teknik seperti kakao ya, ada teknik pengolahan pakan yang lebih ke industrialisasi sih sebenarnya ini.